Film diawali dan memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan bernama Vertigo yang baru saja keluar dari markas. Baru saja keluar dari sana, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk yang ternyata merupakan senario dari perampokan yang sudah tersistematis. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian, di mana seorang pria bernama Patrick Hills, si botak pemeran utama dari film ini, sedang melamar ke perusahaan Vertigo yang tadi kita lihat di awal film. Sang manajer perusahaan tersebut bernama Terry, cukup terkesan dengan pengalaman kerja Hills yang dahulu juga bekerja di perusahaan serupa, selama kurang lebih 11 tahun. Ia pun langsung diterima. Orange Delta Security was impressive. That was a good company. We lost a couple of guards a while back. Still haven't found the scum who did it. Hills kemudian dibawa ke ruang lain untuk bertemu rekan kerjanya yang memakai julukan Bullet. Jadi, para pengamanan di Vertigo ini semua menggunakan nama samaran, termasuk Hills yang dari sini kita akan sebut sebagai H. Singkat cerita, kemampuan lapangan H pun dites oleh Bullet, mulai dari kemampuan fisik, menembak, hingga mengemudi. Untuk lulus tes, orang-orang membutuhkan nilai 70 dan H lulus dengan nilai yang pas-pasan. Let's get you suited. Begitu lulus, H pun ditemani Bullet untuk masuk ke ruang ganti. Berkenalan dengan para pegawai di sana. Terlihat orang-orang cukup sinis dengan kehadiran pegawai baru. Dan by the way, karena Vertigo ini tempatnya penyimpanan duit yang jumlahnya bisa sampai triliunan, makanya setiap mereka keluar masuk terdapat beberapa pintu akses yang cukup ketat. We ain't the predators. We're the prey. Memulai pekerjaan pertamanya, H pun ditemani Bullet dan Dave mendatangi beberapa titik hari itu untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Namun sepanjang perjalanan, Dave tak berhenti menyindir H yang ia kira tak tahu apa-apa soal seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Singkat cerita, di penghujung hari, mobil mereka berhasil aman kembali masuk ke markas. Untuk masuk ke dalam, mobil-mobil ini harus melewati beberapa pengecekan. Dan begitulah hari pertama kerja dari H. Maka dari itu, untuk merayakannya, Bullet mengajaknya untuk nongkrong bersama teman-teman lainnya. Namun sebelum keluar dari sana, terlihat H diam-diam mengawasi kartu identitas teman-temannya. Di tempat biliar, kembali H mendapat perlakuan yang tak mengenakan dari rekan kerjanya. Bahkan, John, si penjaga akses masuk utama di kantor, terlihat mencoba memancing emosi H, tapi yang ada dirinya malah dipermalukan. Let me buy you a beer. Anything else? Keesokan harinya, mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, Bullet sendirian pergi mengirim uang di sebuah kapal pesiar, sedangkan Dave dan H menunggu di mobil. Namun, tiba-tiba terdengar dari radio kalau Bullet sedang mengalami kesulitan. Uang yang ia pegang dirampok serta dirinya dijadikan sandera. Dave yang biasa sok jagoan, sekarang malah jadi terlihat sangat panik. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Di saat itu, H malah bersikap sebaliknya. Ia terlihat sangat tenang. Ia pun meminta Dave untuk tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, di mana mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di mobil. Dengan santai, H mengikuti itu semua. Namun tiba-tiba, Get in the truck next time. ketenangan H dalam mengeksekusi para perampok bisa dibilang luar biasa. Bahkan Dave yang tadinya sok-sokan hanya bisa terdiam. What that? Did you make poo-poo? Di akhir aksinya, H sempat mengecek satu persatu wajah dari para perampok yang ia bunuh. Akibat kejadian ini, mereka bertiga pun sempat diinterogasi oleh dua orang yang kemungkinan dari kepolisian khusus. Saat giliran H diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka. Belum lagi kemampuan menembaknya sangat akurat dan jauh dari waktu hasil tesnya pas awal masuk. Namun, H menjawab dengan santai bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Di akhir pertemuan, H ditunjukkan video CCTV dari kejadian perampokan yang kita lihat di awal film. Let us know if you think there's any connection between this robbery Keluar dari sana, Terry sempat menyampaikan bahwa ingin memindahkan H ke bagian front office. Karena menurutnya, orang yang habis membunuh bisa saja terkena penyakit mental jika diteruskan. Tapi pendapat sang manajer langsung dibantah oleh owner Vertigo yang sangat senang dengan kinerja H.
Di lain sisi, dua orang tadi yang menginterogasi Edge pas keluar dari sana langsung menelpon bosnya dan bilang kalau benar Edge adalah orang yang mereka cari-cari. Si bos juga bilang kalau begitu biarkan Edge di sana karena kita sudah tahu alasannya kenapa, yang nantinya akan terjawab sendiri di pertengahan film. Loud and clear. Malamnya, seorang wanita datang ke apartemen Edge dan membawakan file rahasia mengenai latar belakang dari tiap anggota pengamanan di Vertigo, serta sebuah file hasil autopsi. Malam itu, ia juga tak berhenti mengulang video terkait tragedi yang sempat ia lihat tadi. Dari sini kita akan dibuat semakin penasaran, siapakah Edge sebenarnya? Keesokan harinya saat masuk kerja, orang-orang di Vertigo tak lagi memandang Edge belah mata. Mereka malah melihatnya sebagai seorang pahlawan. Hingga akhirnya tak terasa Edge sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan. Dan di suatu siang saat mereka sedang melaksanakan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang tak dikenal. Para perampok handal ini berhasil menangkap Bullet dan mulai menembakkan gas ke dalam mobil. Namun kembali Edge terlihat sangat tenang dan memilih keluar dari pintu belakang mobil sambil menahan nafas. Begitu para perampok melihat wajahnya, tiba-tiba They just walked away. apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa perampok bersenjatakan lengkap ketakutan saat melihat Edge? Makanya Terry sebagai manajer merasa ada yang janggal dengannya. Bullet sendiri saat di bar menceritakan kejadian tersebut ke Dave, di mana saat para perampok melihat Edge, mereka semua kabur, seakan-akan melihat hantu. Like he saw a dark spirit. He's a dark fucking spirit. Di lain sisi, kejadian ini membuat Edge semakin terkenal. Bahkan seorang pengamanan wanita bernama Dana langsung mengajaknya tidur bareng. Tapi tetap saja Edge terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, malam itu tiba-tiba ia memaksa Dana ke ruang tengah dan tak segan-segan menodongnya dengan senjata sambil menginterogasinya. Terkait dari mana ia mendapatkan uang cash yang ia sembunyikan di rumahnya. Apakah ia bekerja sama dengan para perampok? Untungnya, Dana berkata jujur kalau ia mendapatkannya secara tidak sengaja karena kesalahan klien ataupun sistem di Vertigo. Dan selama ini, ia tak pernah bekerja sama dengan para perampok. Edge cuma memperingatkan, seandainya Dana tak berkata jujur, ia memiliki semua informasi terkait orang-orang yang ia sayangi, termasuk foto dan alamat orang tuanya di desa. I want you to understand. The table was a picture of your parents. And it's like good. Jadi, siapakah Edge? Untuk menjawab pertanyaan itu, film pun membawa kita ke masa lalu. Kira-kira 5 bulan yang lalu, Edge terlihat sedang siap-siap menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Doggy. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike. Dan Mike adalah perampok yang sempat kita lihat tadi. Nah, siang itu Mike bilang kalau operasi mereka agak kacau karena salah satu anggota tim mereka terkena kecelakaan saat akan ke lokasi. Ia membutuhkan bantuan bosnya, aka si Edge, yang kebetulan saat itu posisinya tak jauh dari sana. Dengan terpaksa, Edge pun menyempatkan diri membantu anak buahnya. Begitu tiba di lokasi, Edge memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana sembari ia turun pamit ke putranya berpura-pura akan membeli makanan. Siang itu, anggota Edge sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vertigo, dan Edge bertugas untuk memberitahu ke arah manakah mobil tersebut akan belok. Begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain. Karena posisi putra Edge yang tepat di lokasi perampokan, membuatnya dipaksa turun dari mobil. Salah satu perampok nampaknya tak ingin ada saksi di TKP, dan memutuskan untuk menembak Doggy. Edge yang berusaha menyelamatkan putranya juga terkena tembakan. Right now. There you go. Thank you. Have a good one. Okay. 3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi karena terkena 4 tembakan, akhirnya Edge berhasil bangun dari kondisi koma. Sayangnya, putranya Doggy tak semujur dirinya. Doggy adalah putra sematawayang dari Edge. Akibat kejadian itu, istrinya menyalahkan Edge dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Mungkin kita lihat Edge tak meneteskan air mata, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia pun mulai menyusun rencana untuk menemukan pembunuh putranya. Dimulai dengan menemui salah satu agen yang menjadi pimpinan bagi kedua polisi yang menginterogasi Edge di kemudian hari. Berdasarkan keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku ataupun clue siapa yang membunuh anaknya. Namun, ia memberikan beberapa list anggota mafia yang tersebar di kota tersebut. Then you gotta let me do this my way. I can only look confused for so long.
Akhirnya di bawah perintah Edge, Mike dan kawan-kawannya membantai para penjahat di kota demi mencari informasi terkait perampokan kemarin. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil menemukannya. Mereka pun terlihat pucat saat melaporkan hal tersebut ke Edge. Deployed large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Fuck. Make a sound and you're dead. Mereka akhirnya kembali berusaha mencari sang pelaku, dan kali ini mereka berhasil menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh, pria itu pun akhirnya memberitahu kalau kemungkinan pelaku perampokan kemarin merupakan ulah dari mafia dengan julukan The Gacy Brothers. Saking ditakutinya mafia tersebut, pria ini bahkan memilih untuk dibunuh dibanding ketahuan mengadukan nama mereka. Namun gilanya lagi, ternyata mafia sekelas Gacy Brothers yang dianggap tak terkalahkan, tak ada apa-apanya di hadapan Edge. Salah satu markas bisnis mereka berhasil diporak-porandakan. Tapi tetap saja, ternyata mereka juga bukan pelaku perampokan kemarin. You gotta tell the boss. No, man. That job was above them. The girls are cash. Let them go. Mike sebagai bawahan terdekat Edge dengan hati-hati akhirnya berusaha menyampaikan kalau usaha mereka semua ini telah sia-sia dan bisa saja akan menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Truth, we need a different approach. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Mendengar nasihat itu, Edge pun diam-diam tanpa diketahui anggotanya memutuskan untuk mencoba mencari pembunuh putranya dengan cara menyamar sebagai pengamanan di sana. Ia meminta salah satu kenalannya bernama Christy untuk membuatkannya identitas baru yang akhirnya ia gunakan untuk melamar di Vertigo. Dan dari sini jelaslah semua siapa sebenarnya Edge. Just make sure you talk it over there. Film pun kemudian menunjukkan beberapa orang mantan anggota militer yang sedang berkumpul membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh pria bernama Jackson, dan sejak pensiun dari militer, sehari-hari ia bekerja sebagai satpam di mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota mereka yang sehari-hari bekerja sebagai kepala pengamanan seorang pengusaha bercerita kalau uang lemburnya belum juga dibayarkan. Setengah bercanda, ia mengatakan ingin merampok uang bosnya. Tapi ternyata perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya dan akhirnya mereka melakukan perampokan tersebut. Incoming. Molly, come. Even split. Sayangnya hasil curian mereka tak sebanyak yang diharapkan. Dari sinilah akhirnya mereka mencoba mencari target yang lebih besar. Dan tak lain adalah truk pengantar uang. Menggunakan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan dari truk yang ingin mereka curi. Dan dari sana, operasi berjalan dengan sangat lancar. Hero, it's not your money. Show me your fucking hands, White. Put your hand behind. Just yet. Rhythm is normal. Be smart. Fantastic. Thank you. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian, saat setelah pesta perayaan ulang tahun dari Jack. Mereka kembali berkumpul dan Jack kembali memberitahu anak buahnya kalau mereka akan ada proyek baru. Serta kali ini truk pengantar uang yang mereka incar nilainya 6 kali lipat dibanding yang kemarin. Tapi dari mana Jack bisa tahu semua ini? Ya, dari orang dalam yang tak disebutkan namanya. Ia bilang kalau orang dalam ini juga merupakan mantan anggotanya sewaktu di militer dahulu. Singkat cerita, setelah 6 minggu mereka planning dan latihan, akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek. Yang dari sini sebenarnya sudah bisa kita tebak kalau mereka inilah para perampok yang dicari-cari Edge selama ini. Pas hari kejadian itu, sebenarnya semua berjalan lancar, sesuai dengan rencana Jackson. Namun, salah satu anggotanya yang paling arogan bernama Jen, terlihat panik karena pengamanan dari Vertigo sempat memberikan perlawanan. Dan karena wajahnya terlihat oleh Doggy, makanya dia juga ikut dihabisi. Setelah merampok, Jackson dan anggotanya vakum tanpa bergerakan kurang lebih selama 5 bulan. Dan kali ini mereka kembali berkumpul karena akan kembali melakukan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang, namun yang akan mereka rampok adalah isi brankas dari Vertigo itu sendiri. Jika berhasil, mereka bisa mendapatkan uang sampai triliunan. Tapi tentu saja, semakin besar keuntungannya, semakin besar juga resikonya. Rencana matang mereka ini muncul berkat bantuan orang dalam Vertigo sendiri yang tadi Jackson sempat sebutkan. 150 million. Nothing if our guy doesn't come through. Tom, he'll come through.
Okay, let's run. Akhirnya, 3 minggu kemudian, hari eksekusi pun tiba. Jackson sendiri berpamitan ke istri dan anaknya yang tak tahu apa-apa soal aksi gilanya. Dari sana, ia sempat singgah untuk menjemput Jane. Melihat isi apartemen Jane dipenuhi barang-barang mewah, Jackson sempat emosi karena hal itu bisa membuatnya dicurigai kepolisian. Di lain sisi, minggu itu brankas di Fortico bisa dibilang lagi penuh-penuhnya. Pengamanan di sana pun ditingkatkan. Singkat cerita, hari itu setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bullet terlihat gelisah dan pada akhirnya ia pun memberitahu Edge kalau dirinya selama ini adalah orang dalam dari para perampok. Tentu, Edge sebenarnya sangat gembira akhirnya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari. Namun ia mencoba bersikap tenang dan menggali informasi lebih dalam. Bullet sendiri bercerita kalau hari ini teman-temannya akan merampok brankas Fortico. Dan alasan ia memberitahu Edge terkait rencana ini tak lain karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. By the way, Mimin kembali mengingatkan bagaimana sistem di Fortico, di mana untuk mobil bisa kembali masuk ke markas, mereka membutuhkan laporan dari 2 orang yang sejak awal bertugas. Jika tidak, akses tak akan diberikan. Maka dari itu, Edge pun berpura-pura untuk setuju dengan tawaran Bullet. Dari sana, mobil mereka mengangkut 4 orang anggota Jackson. Namun, untuk memastikan rencana berjalan dengan lancar saat di gudang, tangan Edge diikat dan senjatanya diambil. Today, you'll see tomorrow. Sejauh ini, semua berjalan sesuai dengan rencana yang Jackson sudah buat. Mobil pun berhasil kembali ke markas tanpa dicurigai. Dan dari sana, mereka berhasil masuk ke brankas yang sedang dibuka. Sayangnya, posisi tangan dan kaki Edge diikat, sedangkan Bullet dan teman-temannya berpura-pura sedang ditawan demi bisa masuk ke ruang akses utama. Para penjaga di sana akhirnya terpaksa memberikan perlawanan. Sekalipun Jackson dan kawan-kawannya mengenakan pakaian anti peluru, bukan berarti mereka sepenuhnya aman dari tembakan. Salah seorang di antara mereka pun tumbang. Tapi misi berhasil, di mana pintu akses agar mobil utama mereka bisa masuk ke markas berhasil dibuka. Dan di saat mereka sibuk memindahkan uang, disitulah akhirnya Edge memulai aksinya. Then join 3 in the truck. What do you want us to do? Edge juga mengambil pakaian yang musuhnya tadi kenakan. Berkat penyamarannya, ia berhasil membunuh satu lagi anggota Jackson. Setelah itu, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Di lain sisi, Dave dan Terry yang tadinya sudah dibebaskan oleh Edge, sempat menjadi incaran salah satu perampok. Hampir saja mereka mati jika Edge tak segera muncul dan membunuh perampok tersebut. Tapi, sayangnya, akibat pertarungan barusan, kaki Edge sempat terkena tembakan dan terluka parah. Sedangkan di luar sendiri, saat ini sedang terjadi perlawanan antara perampok dan pengamanan yang tersisa. Terlihat, Dana dan teman-temannya berhasil menahan Jackson untuk kabur. Tapi, yang mereka tak perhitungkan sama sekali adalah Bullet yang tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dari belakang. Saat akan naik ke mobil, Jackson dan kawan-kawannya dihujani peluru oleh Edge. Dan salah satu tembakannya berhasil melukai leher Jackson. Tapi tanpa Edge sadari, Bullet juga ternyata sudah berada di sampingnya. Nah, dari sini tersisa Bullet, Jackson, dan Jane. Namun, bagaimana mereka akan kabur? Ternyata, menggunakan mobil baja Fortico, mereka berhasil menembus barikade polisi. Dari sana, mereka mengarah ke sebuah gedung yang mereka sudah rancang agar polisi tak bisa mengikutinya. Sesampainya di sana, tas-tas uang tersebut dipindahkan, sedangkan luka Jackson terlihat semakin parah. Sebenarnya, beberapa hari sebelum eksekusi, Jackson dan anggotanya sempat membuat perjanjian, di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, dia harus merawat keluarga dari teman-teman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Tapi, Jackson terlihat khawatir jika yang selamat itu adalah Jane, karena ia terkenal egois dan tak beradab. Dan benar saja, bukannya membantu Jackson melarikan diri, ia malah membunuhnya. Okay, I'll get the boss. Where's the Sarge? It's not coming.
By the way, di gedung itu terdapat sebuah terowongan rahasia yang tak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang sudah mereka letakkan di sana, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung tunnel yang di sana juga sudah terdapat mobil yang siap digunakan. Di akhir aksi ini sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Jen, tapi ternyata dan rencana pelarian itu pun berhasil. Tak satupun polisi yang berhasil melacak keberadaan Jane. Malam itu, sehabis mandi, Jane yang lagi asik minum-minum, tiba-tiba dikagetkan dengan dering telepon dari salah satu tas uang miliknya. Dan ternyata Jane mengira kalau Edge di sana karena ingin mengambil uangnya. Padahal, Edge hanya ingin Jane membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil autopsi dari putranya terkait di mana saja peluru menembus tubuhnya hingga akhirnya meninggal. Dan dari sana, Edge pun memberikan balasan yang setimpal. Still read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. Lungs. His name was Dougie. Dan begitu keluar dari sana, pimpinan polisi yang kita lihat tadi telah menunggunya untuk mengangkut jasad Jane. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.